Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulandari dengan NPM 2019-21-500-101. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja sih tokoh-tokoh angkatan pujangga baru. Nah, yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana. Dalam kebudayaan, pengetahuan, dan kesusastraan, ia dikenal sebagai tokoh yang penting. Sultan Takdir aktif sebagai penulis. Selain aktif menjadi penulis, ia juga dikenal sebagai pengusaha yang cerdik. Buktinya, dari seorang guru menjadi pemimpin balai pustaka, hingga berhasil mempunyai sebuah penerbitan yang lengkap dengan toko buku dan percetakan, yaitu toko buku percetakan Pustaka Rakyat. Menurut Dr. Ateo, dalam Poltoid Porspel, Sultan Takdir Alis Jahbana adalah seorang yang dengan berbagai macam pekerjaan dapat ia lakukan. Dan sebagian orang melihat Sultan Takdir sampai terpesona dengan keahlian yang ia miliki. Karena Sultan Takdir dapat bukan hanya sebagai ahli roman, tetapi juga sebagai ahli hukum, seorang guru, seorang penyair, dan juga seorang ahli filsafat. Juga ia sebagai penulis tata bahasa dan juga sebagai pembuat soal tentang kesusastraan. Yang kedua ada Armijen Pane dilahirkan di Muara Sipongi, Tapanuli, tanggal 18 Agustus tahun 1908. Armijen Pane Adalah salah satu yang turut mendirikan dan memimpin majalah kebudayaan dan kesusastraan yang terkenal. Pujangga Baru dengan Sultan Takdir dan Amir Hamzah yang terbit pada tahun 1933. Dalam sejarah prosa novel belenggu memperlihatkan tentang hal baru, berbeda dengan novel-novel roman yang ada sebelumnya. Dari segi bahasa yang dipergunakan, kata-katanya juga berbeda dan dalam cara menggambar tokoh-tokohnya juga berbeda dengan novel yang sebelumnya dibuat. Yang sangat menarik pada diri Armijen Pane adalah Sifatnya, itu yang menjadi pembeda dari orang lain pada masanya. Dia selalu menggunakan pikiran dan semangatnya dalam membuat sebuah karya. Ia tidak selalu sering berbicara. Ia juga tidak terlalu suka bercerita dengan orang lain. Baik itu novelnya maupun cerita pendeknya. Dia lebih suka membawa pembaca buku untuk berpikir sendiri dan berimajinasi sendiri ketika sedang membaca ceritanya. Yang ketiga ada Amir Hamzah. Dalam perkembangan kesusastraan, terutama dalam perkembangan puisi di Indonesia, setelah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi, Amir Hamzah tak dapat diabaikan begitu saja. Di zaman Pujangga Baru, Amir Hamzah salah satu penyair terkemuka. Di samping Armijen Pen, Sanusi Pen, dan golongan penyair Pujangga Baru lainnya, Amir Hamzah menduduki tempat tersendiri. Sebagai penyair Islam, malah ia digelari sebagai raja penyair pada zaman Pujangga Baru. Karena sajak-sajaknya yang indah, dengan irama dan gaya bahasa yang halus dan merdu, serta penuh berisikan perasaan ketuhanan. Amir Hamzah dilahirkan di Sumatera Timur pada tanggal 28 Februari pada tahun 1911. Setelah menamatkan sekolah di HIS Tanjung Pura, ia kemudian pergi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya. Awalnya ia bersekolah di Jakarta, dan setelah lulus ia kemudian pindah lagi ke Solo, memasuki AMS AI di bagian kesusastraan timur. Setelah lulus, ia kembali ke Jakarta dan masuk ke sekolah perguruan tinggi hukum, sampai mendapat ijazah dalam ilmu hukum. Yang keempat ada J.E. Tatengkeng. Dilahirkan di Kalongan Pulau Sangihe pada tanggal 19 Oktober 1907. Awalnya ia bersekolah di sekolah desa, kemudian pindah ke HIS melanjutkan pendidikan ke sekolah guru Kristen di Bandung, kemudian pindah lagi ke HKS Kristen di Solo. Sajak-sajak Tatengkeng sesudah perang didapatkan dalam majalah Janet Siasat dan majalah Indonesia pada tahun 1951, 1952, dan 1953. Pada waktu itu,
Ia sering menulis pula prosa berupa kisah selanjang pandang dalam surat kabar tinjauan dan mulai terbit pada tahun 1954 di Makassar. Dan dalam sajak-sajaknya, kisah selanjang pandang tersebut lebih menarik selera humor dan demikian dapatlah kita membenarkan bahwa penyair ini bukanlah penyair yang suka bersedih, tetapi ia adalah seorang penyair yang riang bersyukur dan seorang Nasrani sejati, dan sajaknya juga mengandung sifat dan rasa ketuhanan. Cukup sekian tokoh-tokoh penjangga baru yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.